Bagi saya orang seperti Abu Bakar Ba'asyir ini itu menarik karena mewakili satu arus pemikiran Islam radikal yang terus mengalami evolusi, kemudian kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi dan mengakui lagi NKRI. Institusi pondok pesantren itu melakukan suatu tugas sosial yang besar sekali, yang selama bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun tidak pernah dilirik, baru menjadi percakapan ketika terjadi musibah seperti ini. Anda bisa berbeda pendapat dengan orang lain yang punya posisi berbeda, misalnya dia anti pemerintah atau mengkritik pada pemerintah, nggak apa-apa. Tapi mendukung pemerintah di dalam sistem demokrasi terbuka itu valid. Seandainya tidak ada kolonialisme Belanda, itu lembaga-lembaga perguruan tinggi modern yang ada di Indonesia itu adalah universitas yang muncul di Tebu Ireng, dari pondok Tebu Ireng menjadi perguruan tinggi modern. Kemudian nanti ada Peloso, ada Lirboyo, ada ini, ada itu. Nah, Gus, ini yang terbaru nih, Gus. Mantan Presiden ke-7 kita, ya, Pak Jokowi didatangi oleh Abu Bakar Ba'asyir. Patah memang nih, Bang. Iya. Kalau kata Bang Budi patah. Ya nggak usah, Budi tuh maksa-maksain pakai jembatan-jembatan, nggak perlu. Udah. Gue mau tanya apa nggak ada hubungannya, gue tanya aja udah gitu. Ada nih kalau mau dicari bicara soal pemikiran garis keras, katanya kan. Budi kan ngomong kayak gitu kan. Tapi nggak perlu. Harus ada bridging ya. Harus di bridging, udahlah. Nggak usah bridging. Yang butuh bridging tuh yang terpisah, Gus. Kalau yang kita bersatu ini udah nggak butuh jembatan kan. Bridging. Nanya apa aja lah. Iya kan. Kalau udah bersatu ini buat apa lagi jembatan kan? Belok aja kan. Belok aja udah. Itu Gus. Gimana Gus Ulil melihatnya ini? Ada nuansa yang menggembirakan bagi sebagian orang, tapi juga ada menyedihkan bagi yang lain. Iya, menyedihkan ada yang juga. Gelisah. Ada yang gelisah. Termasuk Bang Ade kan. Ade Armando. Iya. Enggak, saya nggak tahu dari Bang Ade, saya duga aja. Iya. Kalau saya senang dengan perkembangannya Abu Bakar Ba'asyir ini, karena saya mengikuti Abu Bakar Ba'asyir itu lama sekali. Sejak dia mendirikan Jamaah Islamiyah, ya sampai ada pesantren Ngeruki, sampai isu bom Bali, Jabhatun Nusroh, yaitu ya kelompok yang merupakan afiliasi dari Al-Qaeda ya. Kalau Jabhatun Nusroh itu kalau yang di Indonesia namanya yang milik Abu Bakar Ba'asyir itu saya lupa itu ya. Ya jadi perkembangan Abu Bakar Ba'asyir ini menurut saya menarik. Dia orang Jombang, Arab Jombang, lulusan Gontor, sama dengan Cak Nur, sama dengan Cak Nun, sama dengan Ki Hashim Muzadi yang pernah menjadi ketua umum PBNU. Saya juga tamatan Darussalam, guys. Iya, iya kan. Tetapi dia mempunyai warna pemikiran atau mengembangkan pemikiran yang berbeda, pemikiran Islam yang radikal, anti negara Indonesia, mula-mula ya, memperjuangkan negara Islam, mendukung ide tentang khilafah, tapi tiba-tiba belakangan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kembali ke pangkuan 2021, 2021, dia menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Percaya kembali kepada NKRI. Pernah ada satu potongan video dia nyanyi lagu Indonesia Raya dan sekarang ketemu Jokowi. Saya enggak tahu agenda dan sudah mengirim surat ke Prabowo.
Panjang juga karir beliau. Portofolionya banyak, tebal Iya. portofolionya. Portofolio politiknya panjang. Nah, saya tidak ngerti apa tujuan pertemuan dengan Pak Jokowi dan apa yang dibicarakan, tetapi saya melihat dari sudut dari sudut apa kira-kira persepsi yang timbul di masyarakat dengan tindakan Abu Bakar Ba'asyir menemui Jokowi ini ya. Bagi saya orang seperti Abu Bakar Ba'asyir ini itu menarik karena mewakili satu arus pemikiran Islam radikal yang terus mengalami evolusi, kemudian kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi dan mengakui lagi NKRI. Ini penting karena orang seperti ini, mungkin bagi kita yang tidak menjadi bagian dari kelompok-kelompok garis keras ini, mungkin sosok Abu Bakar Ba'asyir tidak terlalu penting atau kita benci karena masa lalunya misalnya. Tetapi saya menganggap perkembangan dia ini itu cukup penting. Minimal itu bisa mempengaruhi orang-orang yang mungkin masih punya ketertarikan ya terhadap ideologi-ideologi radikal. Dan masih ada sebetulnya. Ideologi radikal itu bukan hilang sama sekali. Dia seperti virus itu ya mungkin pada satu saat dia mengalami fase dormant ya, tidur. Tapi ketika ada situasi politik tertentu yang kondusif bisa muncul lagi. Sekarang momentum ideologi seperti ini hilang. Karena hancurnya ISIS, hancurnya Jabhatun Nusrah di Syria, bahkan sekarang mantan perwira di dalam gerakan Jabhatun Nusrah di Syria sekarang malah justru berhasil berkuasa sekarang, Ahmad Asyara itu. Dan ketika dia berkuasa, kebijakan-kebijakan politiknya ya kebijakan-kebijakan politik yang normal saja. Menempuh misalnya sistem ekonomi yang dia kembangkan, ini sistem ekonomi biasa, tidak ada sesuatu yang misalnya dia ingin mengembangkan ekonomi khilafah misalnya. Kan nggak ada juga itu. Ketika dia berkuasa dengan sistem dan perilaku yang sama dengan penguasa yang lain di dunia saat ini. Tidak ada yang spesial. Ahmad Asyara sekarang ini ya menggunakan sistem republik, ya kan, republik di Syria, dan ya secara formal masih menggunakan sistem demokrasi. Mungkin belum ada pemilu, tapi ya cepat atau lambat nanti akan ada pemilu di sana. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial dari kelompok yang dulunya merupakan kelompok radikal itu. Jadi dengan kata lain, kelompok-kelompok yang dulunya kita anggap berbahaya ini, ketika mereka berkuasa ternyata perangainya tidak beda jauh dengan penguasa pada umumnya. Ya karena realitas politik tidak bisa diingkari. Ketika Anda berkuasa, Anda harus berhadapan dengan situasi politik yang real kan. Tantangan ekonomi, tantangan kesejahteraan masyarakat, keamanan, security, harus berhubungan dengan negara-negara lain di tingkat global, situasi regional di Timur Tengah, ada Israel, ada Saudi, ada ini, ada itu. Ya, pada akhirnya sama dengan negara-negara Arab yang lain. Jadi saya senang sekali dengan perkembangan yang terjadi pada Abu Bakar Ba'asyir ini karena ya ini contoh lah bahwa orang yang mengikuti ideologi radikal itu ya bisa mengalami evolusi. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir pun mengalami evolusi. Bahkan Gus Ulil juga mengalami evolusi juga. Semua orang mengalami evolusi. Oh ini bisa dimaknai sebagai bentuk dari evolusinya Abu Bakar Ba'asyir. Iya, ya, evolusi, dan evolusinya menuju bukan evolusi Jokowi ya. Bukan. Jokowi udah nggak bisa berevolusi lagi. Ini siapa yang berevolusi nih? Jadi bahwa dia menemui seorang tokoh politik, tokoh yang dulu pernah menjadi presiden ya. Presiden dari negara Republik Indonesia yang dulu dikafirkan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Bagi saya dulu Abu Bakar Ba'asyir menyebut Indonesia itu negara toghut.
Tohut itu ya setan. Karena menerapkan sistem sekuler. Tiba-tiba dia sekarang menemui seorang mantan kepala negara Tohut. Dan dia sekarang sudah melayangkan surat kepada Prabowo untuk ketemu dengan kepala negara Tohut. Ya, Tohut ini istilah lama ya, tapi dia sekarang sudah berubah. Saya kira dia sudah melihat Indonesia sebagai negara yang normal, bukan negara Tohut. Memang bukan negara Islam, tetapi negara Indonesia negara yang tidak harus dimusuhi. Ini kan bagus. Bagi saya ini evolusi yang bagus. Terutama buat anak-anak yang masih mungkin punya ketertarikan terhadap ideologi-ideologi seperti ini gitu. Jadi saya sih memandang pertemuan ini dari sudut Abu Bakar Bashirnya, bukan dari sudut Pak Jokowi. Jokowinya. Kenapa? Dari sudut Jokowi gimana, Gus? Ya dari sudut Jokowi saya tidak tahu karena Pak Jokowi kan hanya menerima tamu, siapa yang mau datang silahkan. Nah, ya kita nggak tahu apakah itu terima tamu atau diundang secara diam-diam, kita juga nggak tahu. iya juga, Atau betul juga ya. diundang secara halus gitu. Secara halus kan kita nggak tahu juga. Kapan-kapan mampir ya gitu. Kan sulit tuh diundang atau Kan gimana? sesama orang Solo kan tidak masalah kan, mau tetanggaan Ruki sama Pak Jokowi kan tetanggaan. Gus Ulil kalau memang Solo ini kayak Mesir juga ya. Ada yang kayak Pak Jokowi tapi ada Abu Bakar Bashir juga ya. Iya. Gus Ulil kalau memang Geng trennya- Oslo nih kan. Geng Oslo. Kalau trennya nggak ke negara Islam, terus nggak ke khilafah, ini tren Abu Bakar Bashir kemana maksudnya? Kan dia bilang dakwah Islam nih, supaya Pak Jokowi lebih inilah mendukung Islam. Gitu. Dinasehati lah. Dinasehati lah. Iya. Kan wajib menasihati orang Islam, orang kafir, siapa lagi sebutnya gitulah. Pemimpin. Pemimpin. Ya. Kemana tren pikiran Abu Bakar Bashir? Saya tidak membaca secara mendalam pikiran Abu Bakar Bashir dalam 5 atau 10 tahun terakhir ini. Arahnya kemana saya tidak tahu. Dulu tahun 2010, 2005 sampai 2010 sampai 2015 itu banyak sekali wawancara yang dilakukan oleh para peneliti dengan Abu Bakar Bashir. Sehingga kita bisa mengetahui sebetulnya bagaimana gagasan dia ya. Ketika kajian-kajian riset atau tulisan-tulisan mengenai Islam radikal lagi marak kan ketika ya tahun 2010 itu kan dana-dana penelitian untuk kelompok-kelompok radikal itu kan melimpah sekali. Makanya banyak sekali orang yang wawancara dengan Abu Bakar Bashir. Soal pondok ambruk, kenapa yang mengkritisi soal kualitas bangunan malah dituduh pembenci? Ini soal pondok nih Gus, soal pondok yang kemarin ambruk ya. Apa alasan kenapa pengasuh pesantren Al-Khosni sampai sekarang belum jadi tersangka? Ini dari Mutakin. Nah misalnya pertanyaan soal apa yang terjadi pada pondok pesantren Al-Khosni ini Gus, ini kan juga menjadi refleksi tersendiri gitu. Sampai Gus Prof Robi mau bikin pesantren untuk tempat pusat wellness ini kan. Spiritual wellness. Iya, lepas dari soal Al-Khosni ya, yang itu memang menyedihkan sekali apa yang terjadi di sana. Kita berduka kepada para wali santri yang kemarin putra-putranya menjadi korban di dalam peristiwa runtuhnya bangunan ya di Pondok Al-Khosni itu. Kita sedih sekali. Tapi lepas dari itu ya memang ini kami di NU sendiri sekarang menjadi semacam masukan-masukan ya. Karena terus terang memang dari peristiwa ini memang muncul banyak kritik di masyarakat ya tentang prosedur teknis lah ya, pembangunan pondok dan segala macam. Ya kita menampung semua kritik-kritik itu. Dan terus terang ini menjadi masukan yang sangat berguna bagi para kiai-kiai, para pengelola pondok dan juga di PBNU sendiri. Tetapi yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat adalah bahwa institusi pondok pesantren itu melakukan suatu tugas sosial yang besar sekali, yang selama bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun tidak pernah dilirik, baru menjadi percakapan ketika terjadi musibah seperti ini.
pada saat situasi normal tidak pernah dibicarakan. Ini memang ya menyedihkan bagi pesantren ya. Jadi pesantren menjadi pembicaraan karena musibah. Pada saat situasi normal pesantren memproduksi santri-santri yang berkontribusi besar kepada pemerintah Indonesia karena pendidikan pesantren salah satu ekosistem pendidikan yang memproduksi banyak sekali anak-anak terdidik. Nah pada saat situasi normal kan nggak banyak orang melihat ya. Baru ketika ada isu terorisme pesantren kerugi baru dibahas misalnya kan. Ketika terjadi kasus kekerasan seksual baru dibicarakan itu ya. Soal ini gitu. Nah menurut saya masyarakat perlu diberikan wawasan bahwa ya pesantren ini lepas dari kekurangan-kekurangannya mengerjakan sesuatu yang besar sekali dan selama ini mungkin tidak direkognisi oleh pemerintah. Sudah ada rekognisi di era Pak Jokowi, ada undang-undang pesantren, ada dana abadi pesantren, ya, bahkan ada usulan meskipun belum terlaksana dirjen pesantren di Kemenak, ya. Tapi yang jelas sudah ada undang-undang pesantren, ada dana abadi pesantren. Jadi sudah ada perbaikan-perbaikan, tapi secara umum belum memenuhi aspirasi para pemangku pondok pesantren selama ini. Jadi kalau kita menuntut pesantren melakukan sesuatu, kita juga harus memberikan juga tuntutan pesantren juga gitu. Jadi istilahnya kalau kita ingin menjadikan kondisi internal di dalam pesantren sebagai sesuatu yang politis, kalau bahasa filsafatnya, sesuatu yang publik artinya dibicarakan, dijadikan sebagai diskursus publik, maka aspirasi pesantren juga harus didengarkan juga. Jangan Anda menuntut sesuatu, tapi begitu ada tuntutan dari pihak sebelahnya Anda diam saja. Bukan berarti Gus Ulil dan PBNU membenarkan apa yang praktek yang misalnya berakibat pada bencana ini. Jadi kritik-kritik publik itu relevan, layak didengar, tapi aspirasi pesantren terhadap kepentingan dirinya sendiri membangun pondok yang layak misalnya. Apa yang bisa Anda berikan kepada pondok pesantren ketika mereka membutuhkan juga bangunan yang layak misalnya. Kalau selama ini tidak ada tindakan memberikan bantuan kepada pondok pesantren, ya ketika terjadi sesuatu pada pondok pesantren Anda nggak punya hak untuk menuntut. Kan kira-kira gitu. Karena hak itu kan resiprokal. Anda menuntut pondok pesantren untuk bisa dikontrol publik, tapi pondok pesantren pada gilirannya juga menuntut sesuatu yang juga harus Anda dengarkan tuntutannya. Jangan sampai kita nuntut kepada pondok pesantren, tapi ketika pondok nuntut Anda nggak mau mendengarkan. Ya. Nah jadi dua arah gitu loh. Jadi kalau menuntut adanya SOP atau standarisasi atau persis. Nah ya harus ditoleh juga gitu maksudnya. Ya, dan resikonya apa yang bisa Anda bantu ke pondok ketika Anda menuntut di pondok ada ada standar tertentu misalnya. Ya. Tapi kalau Anda biarkan saja, begitu ada sesuatu yang bermasalah, baru Anda ngomong, baru Anda memberikan respon, ya itu buat saya problematis ya. Tapi anyway menurut saya, sekarang ini ada proses, kalau dalam bahasa Inggris itu soul searching ya Pak ya. Apa soul searching itu? Mawas diri lah. Ya, jadi kita memang ada sesuatu yang harus dibenahi, termasuk kasus-kasus sebelumnya misalnya kayak kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan termasuk di pondok pesantren. Itu sekarang ini ada upaya serius dari PBNU untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Kita membentuk satgas sendiri. Sekarang ini sudah ada satgas yang salah satu tokoh penting di situ adalah Mbak Alisa Wahid. Sekarang ini PBNU sedang membangun satu inisiatif standarisasi pondok pesantren. Ini idenya Ketua Umum PBNU yang sekarang Gus Yahya. Jadi salah satunya adalah standarisasi fasilitas fisik. Ini sudah kita kerjakan sebelum ada kasus Al-Khazini. Tapi ini kan proses ya panjang ya. Karena sekarang dan butuh ini konsekuensi kan. Adanya standar kan berarti harus ada konsekuensi lain. Jadi sekarang ini di NU itu pondok pesantren yang bernaung di bawah NU itu ada sekitar 40 ribuan.
di seluruh Indonesia, besar kecil menengah ya. Jadi banyak sekali. Jadi ya untuk melakukan penanganan standarisasi ini butuh waktu memang. Sekarang ini orang yang mendukung posisi pemerintah itu di-cancel oleh sebagian kelompok. Ingin diberangus lah. Ya. Menurut saya ini bermasalah. Kenapa? Karena pemerintah yang ada di Indonesia ini pemerintah yang hadir melalui proses demokrasi normal. Anda bisa berbeda pendapat dengan orang lain yang punya posisi berbeda, misalnya dia anti pemerintah atau mengkritik pada pemerintah, nggak apa-apa. Tapi mendukung pemerintah di dalam sistem demokrasi terbuka itu valid. Bagi sebagian orang, pemimpin yang yang ada sekarang itu mencapai titik ini karena proses demokrasi yang tidak normal dan tidak transparan dan tidak akuntabel dan macam-macam. Nah, sehingga legitimasinya tidak cukup kuat untuk dijadikan sebuah. Nah di situ kita berdebat, iya. di situ kita tidak setuju, karena secara kualitatif menurut saya, secara kategoris, sistem politik kita sekarang ini berbeda dengan sistem politik otoriter Orde Baru. Kalau Anda anti pemerintah pada masa Orde Baru, itu masuk akal. Karena memang ini pemerintah yang muncul bukan karena sistem yang rasional, tapi sistem yang rasional yang kita miliki sekarang ini yaitu demokrasi, itu menurut saya membuat kita mestinya mengapresiasi pilihan orang yang manapun. Baik Anda setuju kepada pemerintah maupun tidak setuju kepada pemerintah. Menurut saya nggak masalah. Ya tentu saja setiap pemerintahan ada kelemahan-kelemahannya yang bisa dikritik. Tapi mendukung posisi pemerintah itu bukan dosa. Itu bukan sin. Nah sekarang ini ada satu kesan seolah-olah mendukung pemerintah itu semacam dosa politik. Menurut saya itu masalah besar itu. Karena dan malu. Gitu. Jadi loh ini kok salah gimana? Loh pemerintah ini pemerintah yang sah kok. Saya tambahin mungkin itu ya satu. Kedua, pengkritik pemerintah dianggap dosa juga. Dosa juga. Mengkritik pemerintah. Ya. Jadi atau berlawanan atau kan, mengkritisi ya. Iya, padahal dia belum tentu pendukung pemerintah, cuma dia mengkritik yang mengkritik. Ya, kan jadi juga dianggap bukan menjadi bagian dari perubahan orang yang pro status quo. Jadi sekarang ini ada semacam ya ini istilah yang mungkin keren-kerenan aja ya, moralisasi politik memang. Jadi ada posisi-posisi politik tertentu yang dianggap lebih bermoral daripada posisi yang lain. Nah, menurut saya ini perlu dikritik. Kenapa? Karena posisi moral manapun yang Anda ambil di dalam situasi seperti ini, menurut saya dua-duanya valid. Baik Anda pro Jokowi atau tidak, Anda pro Prabowo atau tidak, itu dua-duanya secara moral kualitasnya sebetulnya sama. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang lahir dari sistem yang rasional demokratis. Kecuali kalau orang ini dihasilkan oleh sistem otoriter seperti Orde Baru dulu, lain soal. Atau kerajaan. Iya, atau kerajaan. Ini enggak kok. Jokowi lahir karena sistem demokratis, Prabowo lahir karena proses demokratis. Bahkan Gibran pun lahir dari sistem. Anda bisa mengkritik proses yang melahirkan Gibran, tetapi secara keseluruhan sistem politik di Indonesia bukan sistem yang tidak demokratis. Sistem Indonesia masih demokratis. Meskipun mungkin mengalami kemerosotan kualitas ya, tapi kemerosotan ini tidak mengubah karakternya sebagai demokrasi. Nah, menurut saya kita perlu pada level ini dulu. Setelah kita bisa paham di sini, oke kita berdebat. Anda salah karena mendukung MBG, oke fine. Anda misalnya salah karena membela posisi Prabowo dalam soal misalnya kebijakan pemerintah menambah budget militer, oke. Tetapi membela posisi pemerintah itu secara moral tidak berarti rendah. Kenapa? Karena pemerintah sekarang ini pemerintah yang lahir dari proses demokratis rasional. Nah, itu cara pandang saya begitu sih. Ini mengenai moralisasi politik ini. Iya. Jadi menurut saya, saya mengajak publik untuk menyadari bahwa seluruh bangsa Indonesia sekarang ini, apapun pilihannya, mereka pada
level moral ground yang sama, dasar moral yang sama. Karena apa? Mereka menjadi bagian dari sistem demokrasi yang menjadi konsensus bangsa. Kita sejak reformasi 98 sepakat sistem kita demokrasi. Pemilihan presidennya langsung. Oke, kita semua sepakat, semua orang masuk di situ dengan segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, ada money politik segala macam, fine. Tetapi secara moral ground, dasar moralnya kita semua sama. Kita ada yang setuju dengan tokoh ini, ada yang tidak. Nah, tetapi menganggap bahwa yang setuju dengan yang punya kedudukan atau status moral lebih tinggi adalah orang yang memilih pilihan A. Itu yang masalah itu. Iya. Jadi saya lebih setuju dengan Mas Robi tadi. Oke, ada masalah, kita selesaikan bareng-bareng. Ya, tapi memang masalahnya di situ, Gus, bahwa ada yang melihat bahwa ini memang masalah moral. Kepemimpinan ini cacat moral. Cacat moral, kira-kira gitu lah. Legitimasinya. Jadi secara prosedural betul kita udah lalui secara rasional, tapi secara Ini legitimasi moralnya kurang, cacat. Sehingga orang yang ada di pihak itu atau pernah atau memilih itu berdosa. Berdosa. punya kecacatan moral yang sama. Berdosa. Jadi hina jadinya ya. Nah, saya juga nggak tahu solusinya apa ya, tapi memang ya Sekarang ini ada ketakutan pada orang-orang tertentu yang menjadi tokoh dalam masyarakat untuk dipandang jelek oleh pengikutnya atau oleh followernya ya. Saya kira ini kecenderungan dari dulu sudah ada. Tapi mengikuti karena pasar lah ya. Ya, jadi ya kalau Anda menjadi tokoh itu pasti Anda akan terdorong untuk menjaga wibawa dan image kan. Itu sesuatu yang normal dalam semua situasi sosial, baik di era industri, pra-industri, dari dulu juga sama. Cuma kecenderungannya sekarang makin akut, keharusan untuk menjaga image makin akut ketika ada teknologi yang memungkinkan orang itu berpendapat tentang kamu langsung pada saat itu juga. Anda pidato langsung dikomentar Dan gak ada gatekeeping. Nggak ada gatekeeping. Nah, ini membuat orang makin takut lagi itu. Ini yang menyebabkan kenapa orang-orang tertentu sekarang tidak berani misalnya tampil membela posisi tertentu. Karena kalau dia membela posisi ini, walaupun dia setuju, habis itu. Coba Gus Dur kalau ngelihat potongan-potongan TikTok atau talk show TV, bicara ijazah Jokowi atau apa, ya ngomong itu aja. Itu aja ya. Itu aja semua TV muter dia. Sementara yang nyerah itu kan macam-macam Udah aja. orangnya itu aja, isinya pun itu aja. Capek. Aduh. Ya saya Kan Gus Ulil ini orang yang pernah merasakan dua alam inilah, pendidikan Islam NU yang tradisional dalam arti ini metodenya diwariskan dari generasi ke generasi ya, menjaga tradisi lah gitu. Dengan pendidikan Barat juga kan, dulu waktu kuliah di Amerika pasti tradisinya udah lain kan, dan kita tahu bahwa the origin of American University itu kan semuanya dulu sejarahnya seminari gitu kan, sekolah-sekolah keagamaan sebenarnya, yang kemudian bertransformasi menjadi pusat pendidikan modern gitu ya, yang establish dan menjadi denyut nadi daripada inovasi dan perkembangan dan pertumbuhan negaranya di sana. Sementara di kita juga banyak pesantren yang mana mereka tidak bertransformasi seperti halnya Oxford, seperti Harvard dan lain-lain. Itu gimana Bu Sulil melihatnya? Itu dulu Cak Nur pernah melakukan analisis seperti itu. Jadi Cak Nur bilang, seandainya tidak ada kolonialisme Belanda, itu lembaga-lembaga perguruan tinggi modern yang ada di Indonesia itu adalah universitas yang muncul di Tebu Ireng, dari Pondok Tebu Ireng menjadi perguruan tinggi modern. Kemudian nanti ada Peloso, ada Lirboyo, ada ini, ada itu. Kalau tidak ada kolonialisme. Kalau tidak ada kolonialisme Barat. Karena kolonialisme modern di Indonesia itu memutus pertumbuhan alamiah dari institusi pendidikan tradisional ini untuk mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan modern seperti di Barat. Memang betul, perguruan tinggi di Barat yang besar-besar yang kita kenal sekarang, Harvard misalnya, dulunya itu pesantren. Yang mereka sebut sebagai seminari. Kemudian Oxford, Princeton, kemudian
Yale, kemudian Columbia, Boston University itu. Itulah ya Tebu Ireng, ya Teploso. Iya, itu pondok-pondok itu. Origin formnya ya itu. Iya, itu. Kerapia, ya gitu-gitu. Kerapia. Elementary formnya ya itu. Asidikia, Gerok gitu kan. Asafia. Asafiyah, Iya kan? apa namanya At-Tahiriyah di Kampung Melayu. Iya, kalau kata kawan kita yang Jembaratin ini nama-nama musola. Nama kampus kok kayak nama musola. Jembaratin ini. Jadi, nah Dan nggak banyak yang akhirnya itu bertransformasi punya kampus kayak misalnya Asafia gitu ya. iya. Nah, ada yang berhasil transformasi, cukup bagus ya. Sekarang ini ada pondok namanya di Jawa Timur di Pacet ya. Pondoknya Ki Asep, Profesor Acep, nama Asep ya. Itu pondoknya modern sekali. Santrinya banyak, perguruan tingginya bagus, banyak mahasiswa luar negeri yang juga kuliah di sana, banyak itu. Jadi beberapa pondok berhasil melakukan transformasi menjadi lembaga pendidikan modern yang cukup bagus. Misalnya, ya Gontor mungkin salah satunya ya, Gontor. Tapi kan nggak sampai kampus, Gus. Oh, dia punya kampus, tapi mungkin kampus ya? punya kampus, tapi kampusnya tidak cukup populer ya. Oke. Apa namanya, yang cukup bagus juga itu adalah apa namanya, Tebu Ireng punya Universitas Hasyim Asy'ari, Unhas ya. Jadi ya memang belum setara dengan yang di barat. Iya. Belum setara dengan yang di barat. Atau belum setara dengan kampus-kampus Muhammadiyah misalnya. Betul, yang ya, udah ya. Ini ya berjalan Kalau panjang Muhammadiyah ya. kan memang dari awal berdiri sebagai kampus, tidak bermula dari pesantren. Bertransformasi. Ya. Bahkan sekolahnya pun ya nggak pesantren-pesantren amat kan Gus kan. Ya. Dia Sama kayak kampusnya Profesor Haji Philip Purmente ini kan Iya, sebentar UI3 lagi. ini kan. Iya, UI3 kan juga dari atas kan. Iya, UI 3, UI 1 aja bagus apalagi 3 kan. UI 1. UI bagus. Iya. UII oke. Oke, Apalagi UI3. Ya, lebih oke lah. Itulah. Itu namanya evolusi, Pak. Betul. Itulah Profesor Haji Philip Nah, ini. balik lagi Gus. Patahannya dari mana Gus? Ya, kalau menurut Cak Nur, saya kembali merujuk kepada Cak Nur ya. Patahannya adalah ketika kolonialisme. Kolonialisme mengenalkan sistem pendidikan yang berbeda, modern. Barat Nah, sentrik. begitu Indonesia merdeka, kemudian kan pendidikan yang disokong oleh negara full melalui budget negara dan seterusnya, kan lembaga-lembaga pendidikan modern. Iya, iya. Yang tradisional ini kan nggak dapat sokongan. Hanya sekarang saja, ketika di era Jokowi ada namanya Undang-Undang Pesantren. Mantap juga Pak Jokowi ini. Jadi tahun 2000 berapa itu ada Undang-Undang Pesantren 2017 ya kalau nggak salah. Seiring dengan diresmikannya Hari Santri Hari segala Santri macam itu. ya. Nah, itu kemudian pendidikan pesantren masuk di dalam sistem pendidikan nasional. Ini sekarang lagi dibahas ini soal RUU Sisdiknas ya. Ini Ya. juga banyak isu yang jadi perdebatan. Ya. Nah, jadi sejak ada undang-undang pesantren itu, kemudian pesantren diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Kenapa nggak gini Gus? Waktu itu kan tendensinya setelah kita merdeka, kita ingin menghapus dan membumi hanguskan segala yang berbau Belanda. Waktu itu kan, iya kan? Iya. Tapi kenapa justru untuk pendidikan nggak ada afirmasi Sebetulnya kekuatan lokal ini Gus? ada seorang tokoh pendidikan nasional yang visi pendidikannya adalah kembali kepada pendidikan yang berakar dari tradisi pribumi, Ki Hajar Dewantara. Nah, tapi kan visi Ki Hajar tidak sukses, tidak berhasil. Meskipun dijadikan tokoh dari zaman ke Iya, zaman. betul. Tapi dia visinya untuk menjadikan pendidikan khas Indonesia, termasuk pesantren, menjadi sokok guru pendidikan nasional tidak berhasil. Oh, Yang sama kayak Bung Hatta menggagas koperasi sebagai soko guru, cuma koperasi juga kan nggak jalan. nggak jalan. Benar, Tapi sekarang ada koperasi merah putih. merah putih. Lagi mau coba. Ya, tapi ya apa namanya? Kita lihat kalau di barat itu kan mereka berhasil gitu transformasinya. Gus. Apa yang membuat mereka yang dari sektor sangat sektarian masuk ke
dunia yang lebih Modern. luas ini gimana? Dalam modernitas itu sebagai sebuah institusi pendidikan, Gus. Nah di situ memang lembaga pendidikan Islam mungkin perlu belajar ya. Jadi terjadi sekularisasi di Ya, terjadi institusi sekularisasi. pendidikan ini ya. Meskipun itu juga mengandung masalahnya sendiri, tapi oke lah kita abaikan dulu masalahnya. Tapi menurut saya menarik itu transformasi seminari di Barat menjadi perguruan tinggi modern. Ya. Itu luar biasa memang. Kalau di Mesir ada contohnya Al-Azhar. Ya. Al-Azhar itu dulu seminari, sekarang berkembang menjadi perguruan tinggi modern. Ya ada fakultas macam-macam. tidak Dan hanya- inklusif. Dan inklusif ya, inklusif. Meskipun kalau yang seminari, yang pendidikan agama Islamnya ya kebanyakan yang belajar di situ ya orang-orang Islam. Tapi kalau yang seminari ini kan beda di Barat ya. Sekarang ini seminari di perguruan tinggi modern di Amerika masih ada. Harvard misalnya, Punya seminari. ya sekarang sudah menjadi perguruan tinggi umum. Tapi seminarinya Masih yang ada. disebut dengan Divinity School itu masih ada. Oh, kayak mertoyudannya masih ada Masih gitu ada. lah. Cak Nur dulu di University of Chicago itu juga ada Divinity School-nya. Pesantrennya masih ada. Fakultasnya ada lah, Nah, fakultas. Jadi IAIN di dalam Harvard itu masih ada. Iya. Ada itu. Iya, iya di dalam. Bagus sih, bagus. Jadi masih ada itu. Dan mereka ya menjadi salah satu bagian saja. Dan nah yang menarik adalah Divinity School di perguruan tinggi di Barat ini itu sudah berubah. Dulunya untuk menyiapkan para pastor. Para kiai lah, ustadz-ustadz kan. Sekarang fungsinya tidak hanya sekedar itu, ya masih ada fungsi menyiapkan pastor, tapi sudah mengecil itu fungsi itu. Yang lebih banyak atau menonjol adalah menyiapkan sarjana yang ahli di dalam kajian agama. Iya. Jadi mereka itu menghadapi dan maju beradaptasi dengan modernitas tanpa menghilangkan akarnya ini, Coach ya. Akarnya masih Tetap ada, ada, kan? dan Mungkin dan juga bukan hanya itu, corak kajiannya sendiri berubah secara drastis. oke. Dulunya seminari-seminari ini di Barat ini Belajar doktrin lah ya. belajar doktrin untuk mendakwai orang lain supaya masuk Kristen. Oke. Bukan hanya itu, tapi juga ada salah satu mata pelajaran dalam seminari ini namanya apologetik. Ya. Apologetik itu ajaran untuk membuktikan kesalahan agama-agama lain. Oh, ada itu. Komparatif, studi komparatif. Iya. gitu ya. Jadi model Ahmad Didat itu dulu itu di Kristen itu diajarkan secara resmi. Makanya dulu itu. Tapi ini agak melenceng sedikit ya. Oh, dari tadi udah melenceng banyak dari Pak Prabowo PSI gitu Coach ya. Dari awal kita juga niatnya melenceng. Memang melenceng. Kan namanya ambigu kan. Jadi agak melenceng dikit. Dulu yang ahli debat soal teologi, soal agama itu orang Kristen. Kenapa? Macam-macam Zakir Naik itu orang Kristen dulu tuh ya. Ya, kenapa? Karena orang Kristen ini dulu Adi Dayat kalau di sini ya. kepingin mendakwahkan agama ini ke seluruh dunia. Namanya misionari kan. Atau mission lah. Misi gospel ya, misi gospel itu. Ya. Jadi mereka kepingin mendakwahkan Injil itu ke seluruh dunia. Dan mereka sadar ketika bertemu dengan agama-agama lain, mereka harus bisa berdebat. Nah, orang Islam dulu tidak disiapkan untuk berdebat ini. Karena dalam Kristen itu ada pendidikan khusus namanya apologetika. Mempelajari Islam Mempelajari seperti apa? Islam, terus untuk mematahkan Islam. Iya, iya. Kalau di kampanye ini downgrade lah. Downgrade lah. Tapi sebelum kita downgrade kan kita harus pelajari Iya, dulu makanya. lawan kita ini kayak apa. Iya. Itu. Itu ada pelajaran khususnya. Sun Tzu bilang apa? Rumus kemenangan kemarin? Pahami kekuatanmu, kekuatan lawanmu, dan cuaca. Medan cuaca. Ya kan. Oh, itu ilmunya itu. Sun Tzu, the art of war. Iya. Jangan cuma kekuatanmu aja kamu tahu kan. Lawanmu juga Diko harus tahu. Diko jangan kekuatan Diko aja, jadi ngumbang-ngumbang diri sendiri. Iya. Sur aja kan. Sama diri sendiri jadi kan itu kan. Kita harus tahu cuaca. Cuaca aja. Nah, terus Nah, jadi dulu ketika orang Kristen ini mendakwahkan Kristen ke dunia Islam, orang Islam ketika berhadapan dengan para pendeta-pendeta ini komputer hang. nggak bisa debat dia. Iya. Karena mereka sudah belajar Islam dulu, kan?
Oh, iya. Mereka nggak siap. Sementara kiai-kiai ini nggak belajar Kristen. Nggak belajar Kristen kan? Kiai-kiai bisa menang lawan let's say agama-agama lokal, tradisi lokal dan Hindu Buddha yang sudah berkembang di Indonesia. Tapi yang karena Kristen mereka hidup dan di situ. tahu agama ini kan. Ketika itu lalu jengkel orang-orang Islam ini kan. Ada sebagian yang kemudian bersumpah. Pokoknya saya ingin menaklukkan Kristen. Nah, salah satunya Ahmad Didat itu. Ahmad Didat Karena kebencian dan kemarahan. Iya, dia kan dia di Afrika Selatan kan. Waktu dia kecil, dia bukan orang yang belajar agama, tapi dia jengkel karena dia Muslim, tapi dia nggak terlalu menguasai Islam. Tapi dijelek-jelekkan oleh misionaris itu. Orang abangan ini bisa jadi abangan Afrika Selatan ini kan. Dia berjanji bahwa saya kepengen belajar untuk menaklukkan Kristen. Akhirnya dia pelajari Kristen, dalam konteks apologetik. Apologetik Islam. Ya, apologetik Islam. Nah, kemudian dia jadi seorang pendebat ulung kan. Itu sejarahnya. Jadi, kemudian Tahu kita ini. Karena frustasi dan marah. Ya kan, kalah terus kan. Nah, ada perkembangan lain yang juga menarik. Ini jarang diketahui publik ya. Dulu ketika misi Kristen itu datang di India waktu ada kolonialisme Inggris kan. Sama juga orang-orang Islam yang di India itu juga nggak siap debat dengan para pendeta-pendeta ini. Sementara mereka tahu Islam. Tahu Islam. Nah, tapi kemudian belakangan para ulama sebagian mulai belajar Kristen. Kemudian belajar teknik berdebat. Lalu muncul beberapa tokoh-tokohnya. Nah, dulu salah satu tokoh-tokoh di India yang sering berdebat dengan orang-orang Kristen itu tokoh-tokoh Ahmadiyah. Nah, orang-orang Ahmadiyah dari sononya, dari India, itu sudah terlatih debat dengan para misionaris Kristen. Dan mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik kan. Mereka bisa ekspansi ke Inggris, kemana gitu. Persis. Nah, ketika mereka datang ke Indonesia tahun 20-an ya, mereka masuk Sumatera Barat, kemudian sampai ke Jawa. Yang masuk ke Indonesia adalah orang-orang pendai-pendai Ahmadiyah yang juga pintar berdebat dengan Kristen. Nah, kemudian Muhammadiyah, dulunya intelektual Muhammadiyah awal, kan orang Muhammadiyah ini kan kebanyakan tinggal di kota. Nggak kayak orang NU kan. Karena dia di kota, kesempatan dia untuk tanda kutip tabrakan dengan misionaris Kristen ini kan besar. Betul. Mereka kan terpaksa harus belajar debat. Betul. Karena gereja-gereja dan keuskupan biasanya di kota. Betul. Nah, orang-orang Muhammadiyah generasi awal dulu belajar apologetika untuk mempertahankan Islam dari orang Ahmadiyah. Makanya Karena punya makanya book apologetik. orang kayak Buya Syafi'i itu obses sama negara Islam tuh karena tradisi apologetik ini. Oh. Karena mereka berhadapan dengan orang Kristen yang agresif dulu. Iya. Dan saya ingat ya baca biografinya Buya itu 3 titik kisar itu kan. Buya Syafi'i almarhum. Di situ Buya menjelaskan bagaimana Buya itu sangat terkagum-kagum dengan pelajaran berpidato. Ini di Muhammadiyah nih saya diajarkan berpidato. Gagah retorika gagah sekali kita baru beretorika tahu ini gitu ternyata ulama-ulama hostnya Muhammadiyah belajarnya dari apologetiknya orang Ahmadiyah ini. Kalau teman-teman kepengen baca, ini salah satu yang bikin riset di sini Mas Najib Burhani. Siapa? Najib Burhani. Oh, Najib Burhani. Ya, Najib Burhani ini adalah intelektual Muhammadiyah yang backgroundnya NU. Ini bisa kontroversi juga. Mas Najib di LIPI BRIN kan? Di BRIN sekarang, dia di BRIN. Saya pernah satu ruangan sama Mas Najib waktu di Ma'arif Institute. Beliau lagi S3 PhD-nya kan di University California Santa Barbara kan. Santa Barbara. Nah, saya lagi nulis skripsi soal Buya. Jadi ketemulah kita di satu ruangan. Nah, ini